Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan segala nikmat. Nikmat yang terbesar, nikmat Islam iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat Islam iman. Nikmat umur, dan sebaik-baik hamba Allah yang panjang umur baik amalan, dan seburuk-buruk hamba Allah yang panjang umur tapi buruk amalan. Tinggal anda milih yang mana. Dan kalau kita menghitungkan nikmat Allah, kalau Allah berikan kepada kita 100 nikmat, Allah menguji kita dalam 1, berarti masih ada sisa berapa? 99. Allah kasih 100, ambil cuman 1. Jadi dibandingkan nikmat yang Allah berikan sama yang Allah uji kita memberikan cobaan, dibanding nikmat jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Allah kasih 100 nikmat, diuji dalam 1, berarti masih tersisa 99. Kata orang, Allah tidak adil. Kenapa sih Allah begitu susah sama saya? Kira-kira prinsip manusia, kalau terbalik daripada 100, 1 nikmat, 99 musibah dan cobaan. Habis itu kita mau nemu apa? Kalau aja 99 nikmat, 1 ujian, kita sudah merasa Allah tidak adil. Cuba begitu berbuat kezaliman manusia. Saking bodohnya manusia, belum tahu Allah itu siapa. Wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi hambaku, tapi hambaku yang suka menzalimi dirinya sendiri. Allah menjaminkan itu hak atas Allah, karena yang menciptakan kita di dunia Allah. Oleh karena itu bagi Allah dan keadilan Allah menyempurnakan keperluan kita dalam kehidupan ini. Yang membuat kita susah bukan Allah, tapi perbuatan kita yang membuat kita susah. Salatnya belum jelas, salat malam tertinggal, Quran berhari-hari lewat tidak baca, banyak musibah, banyak dosa, banyak maksiat. Habis itu minta yang enak sama Allah. Bagaimana manusia itu? Bagaimana? Kita aja tak sopan sama Allah dan minta Allah sopan sama kita. Itulah otak manusia yang tidak pernah sadar. Padahal Rasulullah bersabda, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Banyak masalah kita saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak masalah kita sama Allah. Ucapan kita, pandangan mata kita, perbuatan tangan kita, kaki kita,
Belum masuk lagi soal keyakinan, soal kalbu, soal fikiran dan yang lain-lain. Tapi walaupun banyak masalah kita, banyak perbuatan salah kita sama Allah, tetap Allah kasih 99 nikmat, satu ujian. Tapi ternyata dari satu ujian itu bukan menyakiti kita, malah mengampuni dosa yang selama ini kita lakukan. Juba saking kasih sayangnya Allah, ternyata ujian pun ada manfaatnya, karena dosa kelewatan kita sama Allah sepanjang hidup kita sejak kecil sampai sekarang, Allah tidak lupa, tapi kita manusia lupa. Allah kasih ujian, udah biar diampuni dosanya. Berarti sebenarnya ujian itu di dalamnya tersembunyi satu nikmat yang amat besar. Cuman manusia belum tahu. Itulah bodohnya manusia, menganggap diri saya pintar, saya profesor, dokter, tapi ternyata dia tidak tahu. Yang dimaksud bodoh bukan orang-orang yang tinggi ilmunya, tapi yang bodoh dia belum tahu cara Allah dalam kehidupan kita bagaimana. Dia belum tahu cara Allah menkabulkan doa kita. Dia belum tahu cara Allah kasih sayang kepada kita. Oleh karena itu kita punya masalah sama Allah. Yakin kita aja belum mantap sama Allah. Ada seorang kemarin SMS, punya masalah sama suaminya, selingkuh. Tapi subhanallah, wanita itu kayaknya ikhlas. Begitu dia berbicara terbuka sama suaminya, sama-sama baik, sama-sama jujur, dia janji akan buka halaman baru. Bukan hanya sama istrinya, sama Allah juga. Tapi ada tapi, ini masih ada tapi ini. Sama Allah juga masih ada tapi. Masalah sekarang, suami saya sudah taubat, sudah kembali baik, tapi hutangnya banyak. Bagaimana saya bisa bantu suami saya? Saya bilang, ibu, cukup nikmat besar bagi ibu Allah sadarkan suami sebelum mati. Ini satu, ingat itu nikmat, jangan lupa dan lalai itu nikmat. Yang kedua, kembali damai dan baik, itu nikmat yang kedua. Jadi sama Allah dia sudah baik, mudah-mudahan diampuni dosa lalu, dan di rumah tangga juga jadi baik. Saya berikan doa, amalan, salat malam, bermacam nasihat supaya jaga, mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya. Dan kalau seorang hamba jujur, ikhlas saat taubat, Allah memberikan cara yang dahsyat, kun fayakun, selesai semua masalah. Tapi Allah menguji bagaimana kejujuran kita saat taubat. Betul-betul taubat atau taubat menunggu lunas hutangnya saja, habis itu kembali lagi. Dan subhanallah, yang anehnya, kata ibu, habis sudah sekian lama tak pernah SMS, baru kemarin SMS, hampir 1 bulan. Dia bilang, saya sudah salat malam, suami saya sudah salat malam, kemudian sudah kita berusaha semaksimal mungkin berbuat A, berbuat B, semua pokoknya baik, tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar. Saya bilang, ibu punya masalah sama suaminya sudah berapa tahun? Hampir 8 tahun. Suaminya tidak salat, suaminya tidak urus, suaminya bermacam-macam. Sekarang minta 1 bulan sama Allah, tolong cepat lunaskan hutang saya, hutang suami saya. Begitu manusia, mau yang enak saja. Saya bilang, cukup nikmat Allah masih memberikan kesempatan 8 tahun, masih lalai, belum turun siksa dan musibah yang dahsyat, masih Allah berikan kesempatan taubat, itu tidak terhitung.
Tapi begitulah manusia. Kalau kelewatan sama Allah tidak sadar. Begitu dia sadar malah minta cepat ditolong. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia amat zalim dan amat bodoh, kata Allah. Belum tahu diri. Jamaah sekalian, semua kita punya cubaan dan ujian. Semua. Tapi selama kita masih berdoa kepada Allah, tidak ada namanya putus asa. Dan Allah punya cara biar tertunda doa kita diijabah, tapi Allah masih senang mendengar bisikan doa kita, apalagi saat kita berdoa ikhlas. Jadi semuanya ada proses, doa pun ada prosesnya. Saya kasih satu cerita. Mohon maaf keluar sedikit ya. Nanti kita lanjut. Saya berikan satu cerita itu dahsyatnya doa. Bapak Ibu harus kita faham, tugas kita berdoa. Tugas Allah terima doa. Berarti tidak boleh kita sebagai hamba berdoa memfikirkan urusan Allah kabul atau tidak. Ini salah manusia. Doa belum diterima sih, berhenti doa. Bukan urusan lo. Soal doa itu Allah. Soal terima atau tidak, ijabah atau tidak, didengar atau tidak, urusannya Allah. Tapi kita wajib memenuhi tugas kita. Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan menerima doamu. Berarti anda sibuk doa itu, jalanin perintah, jangan fikirkan janji. Allah kan sini ada perintah, ada janji kan? Diperintahkan kita berdoa dan Allah janji akan kabulkan. Berarti kita tidak perlu fikirkan janjiannya Allah. Yang perlu kita fikirkan tugas kita yang wajib doa. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-muwaffaq, yang dapat taufik dari Allah, man akthara minad doa, yang dapat taufiknya Allah yang terus tidak pernah berhenti berdoa. Itu yang dapat taufik. Dia tidak fikir Allah terima atau tidak. Inilah ceritanya. Ada seorang dokter terkenal dari India. Saya mohon Bapak Ibu perhatian cerita ini, karena cerita ini bukan buatan saya, tapi peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Dokter itu namanya Ishan, seorang profesor dokter ahli medis yang terkenal di dunia. Ditugaskan ada satu pertemuan antara negara, banyak dokter dari internasional dari luar negeri datang ke India, dan ditugaskan oleh negara, tugaskan Dr. Ishan menjadi ketua acara itu, memimpin acara itu. Beliau ada tugas di kota lain, terpaksa naik pesawat untuk menuju ke kota tempat pameran atau tempat acara. Naik pesawat, kira-kira perjalanannya hampir 2 jam 3 jam. Sudah melebihi perjalanannya, sebelum menyampai ke tempat tujuan, kota tujuan, tiba-tiba cuacanya berubah, hujan deras. Sampai ada informasi pesawat tidak mampu melanjut perjalanan, malah ada tiba-tiba kerusakan bagian sayap, terpaksa landing, turun di satu kota. Marah dokter, Profesor Dr. Ishan, kenapa kami turun di sini?
Saya seorang profesor yang terkenal, ditunggu-tunggu banyak orang, dan saya sebagai ketua yang memimpin acara. Marah sama informasi. Dia bertanya, bagaimana lanjutannya? Tunggu 16 jam mengganti pesawat. Marah dokternya. Kata informasi di bandara, daripada marah-marah, kota tujuan dokter sudah dekat, tinggal sewa mobil, kira lebih 3 atau 4 jam sampai, daripada nunggu pesawat 16 jam. Ya, udahlah, betul. Bawa mobil, berjalan. Dalam perjalanan cuacanya bagus, bersih, tidak ada masalah, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba kun fayakun jadi hujan. Yang jam siang terang jadi malam, gelap. Sampai dia tidak tahu, tambah sadar, terarah dari jalan tol keluar, malah mencari jalan alternatif, malah tersesat dalam perjalanan. Akhirnya dia merasa salah jalan, tidak tahu kemana, tidak ada tujuan. Dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan, dia berhenti. Begitu datang dekati rumah, melihat pintunya agak terbuka sedikit. Dia tok pintu, Assalamualaikum, minta izin masuk. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang nenek sudah tua. Kata seorang, silahkan, pasti engkau orang berjalanan jauh, musafir, dan kami biasa memuliakan orang musafir, artinya berjalanan jauh. Silahkan, mohon maaf saya tidak bisa layani, saya seorang ibu tua dan sakit. Silahkan minum, ada makanan minuman di atas meja. Lapar dokternya, makan dan minum. Habis dia lagi makan, tertarik perhatiannya ibu sedang salat, dan habis salat berdoa kepada Allah. Setiap berdoa ternyata ada anak kecil di sampingnya. Setiap dia berdoa sebentar, dia gerakkan anak itu, terus doa lagi, gerakkan anak itu, doa lagi, sampai berkali-kali. Habis doanya, Dokter Isyam berkata, maaf ibu, terima kasih atas layanannya, tapi yang menarik perhatian saya, ibu setiap doa belum habis menggerakkan anak itu. Emang anak ini siapa? Kata ibu itu, ini cucu saya, orang tuanya dua-duanya meninggal, dia sedang sakit, tidak bisa bergerak. Kata dokter, di kampung saya ini sama tetangga saya yang boleh mengobati anak ibu atau cucu ibu, ada seorang dokter terkenal namanya Dr. Isyam. Itu satu-satunya yang mampu penyakit ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis Dr. Isyam, dan dia berkata, pertama kali aku tahu Allah punya bermacam cara untuk mengabulkan doa seorang miskin di dalam desa dan kampung. Dia tidak bisa mendatangi dokter atau dia ke sana, tapi Allah yang mendatangkan. Kun fayakun. Ternyata tidak heran dokternya pas pesawat rusak dan terpaksa landing. Tidak heran sampai dia tersesat di jalan, karena dunia dan segala isinya milik Allah, dan Allah yang atur, bukan manusia. Tidak ada istilah batasan-batasan kota dan negara, semuanya milik Allah dan segala isinya. Dan ibu itu tidak pernah berhenti berdoa, saking yakinnya berdoa. Setiap berdoa sebentar, dia masih berharap anaknya bisa bergerak. Dia goyang-goyang anaknya, terus doa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan doa. Dan kata Rasulullah, Allah paling senang al-lahuh. Apa itu al-lahuh? Faham al-lahuh? Coba al-lahuh, yang berbanyak doa.
Lahuh artinya yulihu. Doa lagi. Selesai, belum diijabah ya. Doa lagi. Biarpun belum diijabah, doa lagi. Tak pernah bosan dari doa. Cukup dia menikmati doa karena komunikasi sama Allah. Itulah buat orang muslim, mukmin, cinta Allah, dia merasa cukup bahagia. Saya bisa curhat sama Allah, saya bisa bermunajat sama Allah. Soal kabul tidak, itu urusan lain. Yang penting saya mau nikmati, mendekatkan diri saya kepada Allah lewat doa. Bapak Ibu, semuanya punya masalah, jangan putus asa. Anda punya senjata yang kuat adalah doa. Senjata orang mukmin doa. Faham? Jangan hanya doa ikut-ikut amin amin tapi tak faham. Doa sendiri. Apalagi pas lagi di rumah habis salat malam, ya Allah lebih tahu. Angkat tangannya. Dan indahnya doa Bapak Ibu, saat anda berdoa jangan langsung, ya Allah saya punya masalah, tolong selesaikan masalah. Jangan begitu dong. Kok tolong ada sedikit sopan. Bagaimana maksudnya sopan? Kalau berdoa, puji dulu Allah. Puji Allah. Ya Allah, yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ya Allah, aku akui kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, dosa maksiat saya. Engkau maha mengampun, Engkau maha kasih sayang. Engkau lebih kasih sayang kepada saya daripada ibu kepada saya. Ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha adil. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Awwalu, Ya Akhir, Ya Zahiru, Ya Batin, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Malikal Mulk. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saking puji dia Allah, kita nangis duluan, belum minta. Kita belum minta. Wallahi jamaah sekalian, demi Allah, nikmat doa itu, nikmat. Kalau kita bisa tahu rahasianya, nikmat. Oleh karena itu sengaja kalau kita perhatiin Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis puji Allah 4 ayat, baru masuk Ihdinas siratal mustaqim. Baru minta petunjuk kepada dia. Tak ada langsung Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada. Karena proses begitu sistem doa. Ternyata selama ini kita salah doa. Apalagi habis puji Allah, salawat kepada, karena salah satu berkah doa kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu masuk. Anda punya masalah, saya senang ada seorang ibu, seorang bapa, seorang anak, seorang adik datang curhat sampai nangis, apalagi ibu-ibu. Saya terharu. Saya bilang, Bu, curhatnya indah. Saya aja sudah nangis, padahal saya belum rasa masalah, tapi saking curhatnya. Bisa enggak begitu sama Allah? Kalau aja saya terharu, apalagi Allah yang lebih baik jauh daripada saya, yang lebih jauh kasih sayang. Tak mungkin saya yakin lewat satu malam belum selesai masalah. Kalau begitu cara ibu curhat. Kenapa kita senang curhat sama orang tapi malu curhat sama Allah? Mulai dari sekarang Bapak Ibu tak usah pakai curhat sama orang. Curhat sama seperti Nabi Yaqub alaihissalam. Begitu dia mendengar berita kehilangan anaknya Nabi Yusuf,
Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku melaporkan bersoalan saya dan saya curhat hanya saja sama Allah. Dan aku yakin Allah Maha mengetahui segalanya. Jelas? InsyaAllah setiap Rabu yang terakhir setiap bulan, setiap Rabu yang terakhir setiap bulan, dikhususkan pengajian ceramah kita di sini adalah tanya jawab. Jadi tidak ada ceramah. Apapun anda punya masalah, soal salat, soal wudu, soal rumah tangga, soal anak, cara mendidik anak, apa masalah hafal Quran yang terkait dalam tema bahasan kita, tolong dituliskan pertanyaannya, serahkan kepada Sunda Kelapa. InsyaAllah hari Rabu kita khususkan untuk tanya jawab, karena selama ini banyak jamaah yang ingin bertanya tapi tidak ada kesempatan. Oleh karena itu kita khususkan satu hari, tapi saya mohon pertanyaannya tertulis. Jadi sebelum anda datang kemari sudah bawakan tulisannya supaya kita baca dan insyaAllah kita jawab semampu saya. Yang terkait dengan tema kita boleh, yang di luar tidak menjadi masalah, tapi khusus untuk tanya jawab. Saya menganggap, mohon maaf Bapak Ibu, banyak kami terima tanya jawab, pertanyaan dari jamaah yang terkait dalam ibadah. Ternyata dari hasil pertanyaan yang saya terima, 90% daripada jamaah termasuk bukan non muslim tapi non faham agama. Saking betul-betul malah kami menerima pertanyaan yang mohon maaf agak aneh. Sambil saya bilang, masa sampai ini tidak tahu? Terus orang Islam tahu apa? Apa yang ditahu orang Islam? Oleh karena itu kami buka kesempatan, karena termasuk belajar ilmu lewat tanya jawab. Mudah-mudahan bisa kita membantu jamaah sekalian. Soal pertanyaan itu, apa masalah rumah tangga, masalah dalam pendidikan, masalah dalam ibadah yang lebih baik, masalah dalam doa, masalah zikir, masalah apapun, insyaAllah apa yang saya mampu saya akan jawab. Kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan keahlian tertentu, dialihkan kepada para doktor dan profesor yang sudah biasa isi di sini. Dan insyaAllah menunggu izin dari Sunda Kelapa membuka tanya jawab lewat radio. Jadi anda bisa insyaAllah lewat radio Sunda Kelapa 1530 ya, 1530 AM, insyaAllah diberikan kesempatan tanya jawab lewat telefon live. Dan insyaAllah juga mudah-mudahan cepat diproses untuk belajar ngaji Al-Quran lewat radio juga Masjid Sunda Kelapa. Dan insyaAllah tanggal 1 Januari sebagaimana saya umumkan kemarin, insyaAllah akan resmi kita membukakan majlis ta'lim Ali Jabir yang di Rawamangun lewat Arion ya, Mall Arion, kira-kira 300 meter ke arah timur, di sebelah kanan ada di situ. InsyaAllah tanggal 1 Januari hari Selasa jam 1 siang, yang berkenan hadir silahkan. InsyaAllah kita di sana akan banyak buka jadwal, di antaranya bahasa Arab, di antaranya Quran, di antaranya hafalan, setoran, bacaan dan selain-lain itu yang terkait dalam kehidupan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, inilah saatnya kita sama-sama memperbaiki dan meluruskan ibadah kita supaya Islam kita lebih mantap, iman kita lebih sempurna, dan insyaAllah jadi selamat dan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ke-18,
kita melanjutkan ke ciri ke-18, fenomena al-ma'azif atau alat-alat musik dan menganggapnya halal. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak terjadi dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina. Satu, Sutra. tolong perhatiin, ada satu kelompok dari umat Islam atau dari umat Nabi Muhammad akhir zaman menghalalkan bermacam hal yang sudah jelas haram di hukum Islam. Di antaranya menghalalkan zina. Alasannya daripada nikah lagi berzinalah, jadi daripada masalah-masalah itu berarti dia menghalalkan zina. Pokoknya ada bermacam cara untuk menghalalkan zina, dan itulah yang terjadi bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Di banyak negara malah ada negara yang mempunyai proses izin berlaku zina, tapi ada syarat-syaratannya, ada periksa kesehatannya, artinya ada ijazah. Tahu ijazah? Sertifikat. Oh, sertifikat. Kalau inti megang sertifikat, berarti dari sisi kesehatan inti boleh laku zina, silahkan. Di mana tempatnya na'udzubillah sudah sampai segitu. Menghalalkan, kalau kata menghalalkan berarti hal itu haram di hukum Islam, tapi mereka memiliki bermacam cara untuk menghalalkan. Alasannya rizki, alasannya uang, alasannya apa saja. Ini yang pertama. Yang kedua, sutra. Sutra. Berhati-hati kaum laki-laki, jangan pakai sarung sutra. Berpakaian sutra. Dibolehkan kaum laki-laki untuk berpakaian sutra. Yang sakit kulit tidak bisa pakai baju biasa. Dan alhamdulillah di antara bapa-bapa tidak ada yang sakit kulit. Ada penyakit kulitnya, artinya tidak boleh tersentuh dengan pakaian biasa, harus sutra yang halus. Sudah faham sutra kan? Yang bahannya bahan sutra, biarpun campur tidak boleh. Misal katun sama sutra tetap tidak boleh. Tapi Allah menghalalkan sutra itu khusus untuk kaum wanita. Karena menjadi sebagai hiasan, sebagai menyempurnakan kecantikan. Tapi bagi kaum laki-laki tidak dibolehkan. Karena salah satu hikmah tidak membolehkan, karena sutra bagi kaum laki-laki menimbulkan rasa sombong. Oh ya, bentar. Setiap saat dia lihat bajunya. Dalam salat pun dia periksa. Jangan sampai kotor. Kalau kita salat di sampingnya, oh, Mbak maaf, saya pakai sutra, jadi mohon agak jauh. Masalah. Dan sifat sombong itu namanya dosa batin. Tambah kita sadar merasa. Dan obat-obatnya sombong ada dua. Obatnya sombong ada dua. Pertama, kenapa anda sombong? Padahal yang terjadi bersamamu setiap hari sama semua manusia. Buang hajat kan? Kira-kira yang sombong buang hajat gimana? Punya cara spesialis? Oh, kalau dia buang hajat ini orang top. Ya semua sama. Cara yang sama, bersihin yang sama. Orang kaya raya, orang raja, orang miskin di kampung dan desa sama sistem punya buang hajat. Tidak ada namanya buang hajat VIP. Tidak ada. Buat apa sombong? Dan saya selalu mengingatkan, apalagi orang yang kaya, yang punya uang, punya harta triliunan, jangan sombong. Karena uang itu
sungguh tidak berguna, malah menjadi siksa bagi kita di hari kiamat. Uang mampu membelikan rumah, tapi tidak mampu memberikan nyaman. Uang itu mampu membelikan kasur tidur, tapi tidak mampu membelikan tidur. Kalau kita susah tidur, bisa bayar untuk tidur? Tidak bisa. Tapi kasurnya mau kasur yang termahal sedunia, biar harganya 1 M, tapi tetap kalau tidak susah tidur ya tidak bisa tidur. Uang itu bisa belikan obat, tapi belum bisa belikan sembuh. Berarti ingat, uang itu bukan segala. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa sombong, harus Anda selalu melihat orang lain lebih baik. Itu saja. Selalu melihat orang lain lebih baik. Saya dapat pelajaran dari guru saya. Setiap saya isi ceramah, saya masuk masjid, apalagi melihat jamaah ramai seperti ini, saya langsung connect kalbu sama Allah. Ya Allah, saya yakin yang ada di masjid itu semuanya lebih baik daripada saya di sisimu. Yang kedua, ya Allah, saya datang kemari bukan menajar jamaah, tapi saya datang sama-sama belajar. Karena saya tahu dan yakin di antara Anda ada yang lebih tahu ilmunya daripada saya. Masalahnya bukan ilmu kita banyak atau sedikit, tapi masalahnya taufik dari Allah. Oleh karena itu duduk, yang bicara Allah gerakkan lidah saya, bukan karena ilmu saya banyak atau sedikit, bukan. Bukan karena saya orang Madinah punya kelebihan, tidak. Belum tentu orang Madinah lebih baik daripada jamaah Sunda Kelapa. Itu yang harus kita hidup dan rasakan. Selalu siapapun yang kita lihat, orang, selalu kita menganggap orang itu jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu siapa di antara hamba Allah yang terpilih jadi waliullah. Bisa jadi tukang bersih jalan, sapu jalan, bisa terjadi salah satu waliullah. Kita tidak tahu. Oleh karena itu Allah sembunyikan waliullah di antara hamba-hambanya. Tidak boleh orang tahu. Jadi tidak boleh kita itu waliullah, ya, dari mana tahu dia orang? Ini salah satu yang terbiasa di Indonesia. Oh, kalau kiai ini waliullah. Emang ente dari mana tahu? Jadi soal waliullah itu rahasia Allah yang sembunyikan di dalam antara makhluk-makhluknya. Oleh karena itu kita selalu berdoa, ya Allah, pilihlah saya menjadi waliullah. Zina, sutra, terus yang ketiga khamar atau minuman keras. Khamar, alasannya menghilangkan stres. Atau ada orang, ya Allah, kalau engkau berikan rizki sampai saya bisa beli rumah, saya bernazar lillahi ta'ala habiskan 1 botol minuman keras. Ada orang kemarin SMS saya, dia bilang, Ustaz, apakah boleh saya bayar nazar minum khamar? Saya bertanya, emang inti sudah nazar minum khamar? Ya. Kenapa tidak nazar yang lain? Pertama, harus Bapak Ibu tahu, pertama, nazar di hukum Islam tidak boleh. Nazar di hukum Islam dilarang oleh Rasulullah. Kalau terpaksa nazar, wajib bayar. Tapi di hukum Islam makruh, tidak dianjurkan. Malah Rasul kata, jangan bagi nazar. Karena nazar itu apa intinya? Memaksa kita berbuat kebaikan. Kalau saya ada rezeki, saya akan sedekah 1 juta. Begitu sudah datang rezeki, malah bingung. Oh, 1 juta lumayan besar juga. Akhirnya maksa-maksa keluarin 1 juta karena sudah nazar.
Itulah kata Rasul, jangan bernazar, jangan maksa diri berbuat kebaikan. Mau bersedekah silahkan bersedekah, tak usah pakai nazar. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar taat kepada Allah, bertaatlah. Barang siapa yang bernazar maksiat, jangan maksiat. Contoh, kalau saya mendapatkan anak saya lulus dari ujian, saya bernazar akan puasa 3 hari. Nazar, tetap bayar nazar 3 hari. Dan tidak boleh digabungkan bayar nazar, puasa nazar wajib, tapi tidak boleh digabungkan dengan puasa wajib Ramadan mengganti bayar. Ya udah sama-sama wajib, biar ini 2 in 1 katanya. Tak ada. Beda sama sunnah. Kalau sunnah boleh, misal hari Senin jatuhnya tanggal 13, berarti sekalian kita puasa Nabi Daud. Berarti saya hari Senin puasa sunnah Isnin, puasa sunnah 13, puasa sunnah Daud. Itu 3 in 1 boleh, karena hukumnya sunnah. Tapi yang wajib tidak boleh digabung. Tapi kalau ada orang bayar wajib, bayar Ramadan hari Senin, ya boleh, tapi tidak ada kaitan dengan sunnah Senin. Nawaitu ganti bayar yang sudah tertinggal daripada bulan Ramadan. Jadi jangan bernazar. Kalau ada orang bernazar, kalau anak saya lulus, saya akan minum khamar, hukumnya haram. Bayar nazar, tapi tetap menggantinya apa? Puasa 3 hari. Daripada nazar maksiat diganti dalam puasa 3. Itu kafarah nazar namanya. Kafarah nazar. Khamar bermacam orang alasannya lebih cepat mencari rezeki, katanya jualan khamar itu lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya awwal ya akhir, ya zahir ya batin, ya malik al mulk, ya aziz ya hakim, ya jabbar as samawati wal ard, ya wasi' ar rahmah, ya mujri as sahab wa hazim al ahzab, ya rahim al mustad'afin, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Ya Allah, segala puji bagimu. Ya Allah, ya Allah, kami akui kelemahan kami, kebodohan kami. Kami tidak mampu melepaskan diri dari Engkau dan dari rahmat-Mu ya Allah. Kami sebagai hamba-Mu senantiasa membutuhkan segala pertolongan-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yang lurus dalam segala hal ibadah kami, aktivitas kami dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah dalam segala urusan kami. Bukalah pintu taufik. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Ampuni segala dosa maksiat kami, dosa maksiat besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah bapa ibu, tidak ada yang keluar dari masjid ini habis salat isya sambil Engkau menghapus segala dosanya ya Allah, mempenuhi segala hajatnya ya Allah, hajat lahir batin, hajat dunia akhirat. Ampuni ya Allah ya orang tua kami, ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, berilah kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, anak dan keturunan, anak cucu salih salihah, anak cucu penghafal Al-Quran ya Allah. Ya di antara kami ya Allah suami istri yang sudah lama menikah, ya Allah sampai saat ini mereka belum memiliki keturunan. Ya Allah yang maha memberi rizki, Ya Fattah ya Alim, Ya Razzaq ya Karim, kun fayakun.
Berilah ya Allah kepada mereka keturunan yang membawakan kebahagiaan, dan jadikan keturunannya anak salih salihah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Sunda Kelapa ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah, karena kami sangat takut dan sangat khawatir terhalang dari surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Bukalah pintu taufik bagi kami ya Allah. Istiqamahkan kami lahir batin agar kami istiqamah Islam iman, istiqamah ta'at, istiqamah salat malam, istiqamah baca Al-Quran. Jadikan sisa umur kami ya Allah lebih baik daripada yang lalu ya Arhamar Rahimin. Dan akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Berilah kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami mendapatkan pilihan-Mu ya Allah, menjadi orang salih bersama golongan orang salih ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah doa kami, ijabalah doa kami. Ya Allah, kami yakin dan kami mempenuhi kewajiban kami adalah berdoa kepadamu. Ya Allah, bagaimana kami menjalankan perintah-Mu berdoa. Ya Allah, berilah kepada kami janjian-Mu menerima doa kami, karena sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا.